kita berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan kegiatan pada hari ini itu dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke. Nah, karena kita kelompok nih, berarti harus ada ketua kelompoknya. Siapa kira-kira yang bersedia jadi kelompoknya? Genta. Oke, Genta, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Mari teman-teman berdoa. Ini alhamdulillah. Oke, sebelum mulai kita lakukan SDK dulu. Ya, ada yang bawa pena semua tidak? Oke, kita SDK dulu terlebih dahulu sebelum mulai. Kita berdiri dulu ya. Penanya silakan taruh di atas meja. Ini SDK-nya itu bom, pen. Jadi kalau seandainya ibu bilang bom, kalian tepuk meja. Tapi kalau seandainya ibu bilang klep, berarti tepuk. Kalau pen berarti ambil penanya. Oke, paham? Oke, kita mulai ya. Bom, 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 pen. Ada yang kurang fokus. Oke, saya lagi. Klep. Ulang yuk. Klep, klep, bom, klep, bom, pen. Oke, sekali lagi ya. Kita fokus. Bom, bom, klep, klep, bom, klep, pen. Oke. Yuk, mari silakan duduk kembali. Seperti yang ibu bilang, kita itu akan melaksanakan bimbingan kelompok. Tujuannya apa sih? Di sini itu ibu akan mengajak kalian bimbingan itu tujuannya adalah untuk agar kalian mampu mengelola emosi yang baik ketika kalian menghadapi situasi menjadi korban bully, ya, serta menunjukkan perilaku sosial yang positif. Pernah semua di sini dibully? Atau ada yang pernah menjadi pembuli? Berarti pernah semua ya. Ada yang menjadi korban dan ada yang menjadi pembulinya atau pelakunya. Tujuan kita di sini bagaimana supaya kita itu mampu untuk mengelola emosi kita. Ya, kalau seandainya kita menjadi korbannya tadi, ya, korban si bulinya tadi, bagaimana caranya? Oke, kita akan ada aturan kelompok nih. Sebelumnya BK itu ada namanya azas. Dalam bimbingan konseling itu ada azas. Yang pertama itu azasnya adalah azas kerahasiaan. Ya. Jadi apapun yang kita bicarakan di sini, apapun yang kita lakukan di sini, apapun yang kalian omongkan atau bicara dengan kita, itu tidak bakal ada yang tahu kecuali kita saja. Jadi semuanya itu harus bisa menjaga rahasia. Itu ya asas yang pertama. Aturan kelompoknya kita ada aturan. Yang pertama, kira-kira setuju tidak kalian ya? Menjaga rahasia. Tadi. Ya, oke. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, kita berbicaranya bergiliran. Oke. Aktif dan terbuka. Jadi kalian itu aktif dan terbuka. Ya. Terus menjaga kenyamanan satu sama lain. Dan menggunakan bahasa yang baik. Setuju? Ada yang mau ditambah kira-kira? Tidak, berarti cukup menangis saja ya. Oke, setuju semua ya? Oke, baik, setuju semua. Nah, ibu bakal membagikan instrumen di sini. Silakan kalian isi instrumennya di cek saja ya. Kasih waktu sekitar 2 menit untuk kalian mengisi instrumen ini. Ya. Tulis nama lengkapnya dan kelasnya. Silakan diisi yang bagian B. Bagian B yang ada nomornya. Balik
nomor 2 kalian isi, lalu nomor 3, nomor 4. Yang ada nomornya silakan kalian isi. Yang nomornya aja kalian. Tuh diconteng yang di sininya ya, checklistnya. Di sini ada yang selalu, sering, kadang, dan tidak pernah. Kalian cetek saja di bagian mana yang kalian merasa. Ada kurang lebih 10 di sini. Bisa? Oke, 1 menit lagi. Udah? Selesai? Oke, yuk. Coba kita lihat nih. Instrumen yang sudah kalian isi, itu bakal ada poinnya. Kita lihat ya, sama-sama ya. Yang pertama, saya bisa menyadari, ini untuk mengetahui kesadaran diri ya. Kesadaran diri. Saya bisa menyadari saat saya mulai merasa marah, sedih, atau takut. Jadi kalau seandainya kalian mengisi tidak pernah, itu skornya 1. Kalau kalian mengisi kadang, itu skornya 2. Kalau kalian mengisi sering, skornya 3. Kalau kalian mengisi selalu, itu skornya 4. Coba kalian tulis skornya. Jadi mulai selalu 4, sering 3, kadang 2, tidak pernah 1. Tulis angkanya. Ya, contekan itu boleh. Oke. Yang nomor 2 sampai nomor 10 sama. Ya, coba deh tulis. Nomor 2, saya bisa mengenali hal-hal yang membuat saya merasa tenang. Kalau tidak pernah itu berarti jawabannya 1 skornya. Nafas, dalam, pernah atau tidak? Tidak pernah berarti skornya 1. Saya tidak pernah membalas saat orang lain kena kasar. Dan skornya 2. Oke, sampai 10. Kalau sudah, coba tolong ditotali jumlah skornya. Berapa ya? Bawah sekali tidak apa-apa. Berapa sudah?
Kalau seandainya kita lagi emosi tinggi, emosi marah, kesal, sedih, dan lain-lain tinggi, bagaimana cara kita mengatur nafas? Oke? Sini, kembalikan dulu instrumennya. Oke, berarti 2 orang yang kompetensi sosial emosionalnya tinggi dan 6 orang itu cukup mampu mengelola emosi. Oke, tangan dulu untuk kalian. Oke, kita latihan kegiatan mindfulness ya. Jadi di sini itu kita belajar mengatur pernapasan. Kalian itu perlu menarik nafas, terus rasakan udaranya masuk ke dalam tubuh kalian. Dimana udara yang sudah menunggu kita keluarkan dengan pelan melalui mulut, ya, sehingga kalian itu sedikit merasa rileks. Ibu tambahin dengan musik-musik supaya lebih rileks, oke? Tapi kalian harus dengerin suara itu, perintah dari ibu. Oke, sekarang silakan duduk dengan posisi sempurna. Bahunya jangan lurus, tapi tegak. Kakinya itu menapak di lantai. Ya, jangan ada yang menggantung kakinya. Tangannya itu berada di kedua paha. Oke? Sudah? Sekarang coba kalian tarik nafas pelan-pelan dari hidung. Rasakan udaranya itu ada di tubuh kalian. Oke, kita ulangin ya, jangan ada yang tertawa. Coba kita ulang ya. Tarik nafas dari hidung. Oke, kita tarik nafas dari hidung pelan-pelan, rasakan udaranya. Setelah itu keluarkan dari mulut kalian. Bukan dari mulut kalian. Kita belajar lagi? Oke? Coba. Tarik nafas pelan-pelan dari hidung. Rasakan kira-kira udara masuk dari sini. Kalau sudah, keluarkan pelan-pelan dari mulut kalian. Kita ulangin 1 kali lagi. Ya. Tarik nafas pelan-pelan dari hidung. Rasakan udaranya. Setelah itu hembuskan dari mulut kalian. Oke, masih ada yang main-main. Kita ulangi sampai kalian merasa benar-benar sudah paham, sudah rileks. Ya. Oke, santai. Siap? Oke. Tarik nafas dari hidung. Rasakan udaranya. Setelah itu hembuskan pelan-pelan dari mulut kalian. Sudah? Oke? Sudah? Sekarang kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah kita melakukan teknik ini? Lega? Lega? Apanya yang lega? Oke, yang ketawa-tawa tadi kenapa? Lega? Apa? Oke, lihat di muka temannya. Ya, ada apa-apa, wajar. Oke ya. Nah, jadi itu salah satu teknik yang kita gunakan kalau seandainya kita memiliki emosi yang terlalu tinggi. Saya ya. Emosi itu apa, Bu? Apakah marah? Tidak. Nah, tidak. Emosi itu bukan hanya marah saja, tapi sedih, gembira itu emosi. Jadi kalau seandainya sudah berlebihan, bagaimana sih cara kita mengontrol emosi kita? Ya, salah satunya dengan teknik mindfulness tadi. Tarik nafas dan keluarkan pelan-pelan udaranya melalui mulut. Oke. Nah, sekarang aku ajak kalian refleksi nih. Satu persatu coba deh ceritakan pengalaman yang pernah kalian alami ketika kalian pernah diejek atau disakiti atau dikucilkan atau dibully lah kata kalian itu, baik oleh teman-teman atau oleh orang yang berada di sekitar kalian. Tapi ingat kita tadi ada namanya azas rahasia. Jadi segala sesuatu yang diceritakan di sini tidak boleh ada yang tahu kecuali kita. Oke? Bisa. Siapa duluan yang mau bicara? Coba yang berbagi pengalaman. Oke, boleh. Mulai dari ketua. Coba dari Genta. Pak Genta, ada tidak sih pengalaman kamu Genta? Coba suaranya agak diperbesar Genta.
Pusing? Oke, kenapa? Kalau dia bisa jawab PR, jangan kayak tadi masuk. Oke, berarti kalau seandainya dia minta sesuatu bentar dan kita tidak memberi bermasa, lalu dia mukul. Ke bagian mana yang sering mukul? Bagian kanan. Oke, terus lanjut coba dari siapa? Itu pengalaman Duta ya, dia pernah dibully dari temennya. Oke, lanjut dulu Steven. Jadi yang Genta rasakan pada saat itu apa? Setelah Genta kena bully, kena pukul teman itu apa sih yang Genta rasakan? Takut, terus apa lagi? Itu aja. Terus cara Genta untuk menenangkan dirinya bagaimana? Dia tidak membalas. Oke, jadi berarti dia diam sendiri. Setelah itu emosi Genta mulai stabil. Oke, terus cara itu berhasil berarti. Coba sekarang Sipan, kalau dari Sipan. Terus apa yang dirasakan pada saat itu dikatain skeleton? Oke, apa? Apa yang mesti merasakan pada saat itu? Lalu tidak percaya diri. Terus kira-kira bagaimana caranya Stephen untuk menenangkan diri? Berdiam diri, jadi menjauhkan teman-teman kayak itu, berdiam diri. Kira-kira berhasil tidak itu? Dan juga kenapa alasan yang tidak? Oke, masih dikatain, disamperin, dikatain skeleton lagi, terus jadi masih sering emosi. Berarti teknik yang Stephen bilang menenangkan diri sendiri tadi itu belum berhasil kalau dia kita cari ya bagaimana caranya lagi. Kalau dari Aurel, fisiknya mungkin tidak bisa. Ya, tadi kata ibu dia nggak apa-apa. Seperti terus ya duduk ini sama yang lain. Jadi tadi ngegambar sama jauh dari gambar sama jauh dari rombongan. Tapi teman-temannya masih tetap kembali kan? Coba dari Aziza. Kalau bisa suaranya Aziza. Dari renang Aziza itu jejek, berhenti. Karena kalanya itu gak suka dengan Aziza. Jadi gak baik. Takut bisa dan kalau jadi merasa itu takut, bisa masing ya. Terus apa yang Aziza lakukan untuk menenangkan diri dia kan? Dia baik, berhasil kan kira-kira? Berhasil. Oke, lanjut coba. Alia. Kalau Alia gimana ceritanya? Oke, tadi kata istilah itu aib ya kalau kita bilang, jadi foto buat stiker oleh terus diejek, kata-kata bisa. Apa yang Alia rasakan pada saat itu? Malu. Bagaimana caranya Alia untuk mengatasinya? Diam atau marah-marah? Udah, diam saja. Jadi membiarkan saja. Mendiamkan diri dulu ya, berarti ya. Sekarang lanjut. Oke, kenapa? Dijawab kenapa? Gak besar sayang, suaranya teman-temannya dan kedengeran. Oh, dijawab karena sebab. Berapa lama itu kira-kira? Sekitar 1 mingguan. Terus apa yang
dengan omongan tadi kan itu pasti emosi. Nah, bagaimana cara kamu meredakan emosi? Setelahnya baru meminta maaf sama temennya ya. Oke, berhasil berarti itu meredakan emosi kamu. Oke, keren dari 5. Lanjut, coba dari Fadli. Apa Fadli? Waktu SD, kawan-kawan, nyorek. Oke, nyorek buku sama? Apa? Terus? Terus kamunya gimana? Marah? Kesel? Sedih? Kesel. Terus apa yang kamu lakukan pada saat kamu kesel itu? Telepon guru. Oke, setelah telepon guru kamu lebih tenang. Jadi berarti yang kamu lakukan proses untuk meredakan emosi kamu tadi. Oke, keren semua. Berarti secara tidak langsung ya tentang untuk kalian. Berarti secara tidak langsung kalian itu sudah bisa mengatur emosi yang ada pada diri kalian. Walaupun tadi kata kalian ada yang berdiam diri, terus ada yang melapor sama guru, ada yang langsung bertindak, ya. Tapi setelah bertindak itu akhirnya mau meminta maaf dengan teman tersebut. Oke, keren. Jadi kalian sudah paham, kalian sudah tahu berarti diri kalian itu sudah pernah merasakan emosi tersebut. Ya. Sekarang, kenapa ya ibu-ibu mengajarkan kalian tentang ini, memberikan informasi tentang ini? Jadi di dalam mindfulness itu ada unsur yang namanya pengelolaan emosi. Jadi kan tadi sudah kita lakukan kan aktivitasnya bagaimana caranya narik nafas, terus memutuskan. Nah ya itu secara tidak langsung itu sudah untuk mengatur keadaan emosi kita. Kalau kita orang Islam biasanya kalau kita emosi itu biasanya mengucapkan apa? Istighfar, astagfirullahaladzim. Itu terlebih dahulu. Ya, tapi kadang kan tidak ingat Bu. Iya memang benar kadang kan tidak ingat. Tapi kalau tidak seperti itu ya sudah coba teknik mindfulness. Ya, itu. Terus bully. Kadang-kadang kita sudah belajar nih macam-macam bully itu apa saja. Kalian itu sudah pernah merasakan bully itu seperti apa? Berarti untuk kedepannya kita jangan lagi melakukan bully terhadap teman, karena kita sudah tahu dampaknya dari bully itu seperti apa. Sudah jadi rasa takut, cemas, ada yang tidak mau sekolah, ya kan, ada yang sempat tidak mau berteman lagi sama temennya, ya kan. Nah itu jadi dampaknya memang luar biasa. Jadi kita itu harus bisa untuk apa ya, menjaga supaya teman tadi tidak merasa sakit hati dengan kita. Nah, itu, oke. Jadi kalau seandainya kita ada emosi yang berlebihan tadi, baik marah, sedih, itu harus bisa kita kelola. Nah, sekarang nih, bagian ini yang namanya roda emosi. Ya, ada roda emosi. Silakan dilihat. Ada roda emosi di sini. Ada satunya pakai kertas, ya, tapi sama. Di situ itu ada beberapa macam emosi. Coba pinjamin yang sebelah sini dong. Lihat. Jadi ada beberapa emosi di situ. Ada marah, sedih, takut, terus gelisah, terus apa lagi? Happy, ya, happy, senang, takut, ya. Itu ada beberapa roda emosi. Cuman yuk kita peragakan. Ya, kira-kira kalau seandainya kita di posisi ini, emosi apa yang bakal terjadi? Dan pilihannya, kita ada pilihan, beberapa pilihan. Apologis ini, itu meminta maaf. Ini pergi, meninggalkan kalau seandainya ada masalah. Terus ini family meeting itu bertemu sama orang tua, ya, bicara kepada orang tua. Menggunakan rumus MSAGE itu saya merasa apa? Saya merasa sedih saat kamu kenapa?
itu itu message ya. Terus dan stop, katakan tidak. Tadi ada yang mengatakan tidak, tadi siapa? Langsung mengatakan kepada temannya. Nah, atau kompeten to follow, dari mulai 10 sampai 1, itu dari 10 sampai 1. Lalu ada yang mengenai mungkin, dan yang terakhir adalah masalah. Oke ya, kita sama-sama. Kira-kira bisa tidak ya kalian tahu situasi apa yang bakal terjadi jika seperti ini? Kita bagi 2 kelompok saja ya, 4 ya. Ini kita bermain peran saja, satu saja. Dari kelompok sini atau kelompok sini dulu? Sini dulu. Oke, siapa yang mau berperan kelompok sini? Alia. Padanya kasih dulu ke temannya. Oke. Ini pilihannya. Oke, siapa yang mau berperan? Oke, ya sini nak. Berarti kamu ini yang menebak ya. Bentar. Ini aja. Kira-kira emosi apa yang ada, yang terlihat dari ekspresi muka? Ya. Oke? Bisa? Oke, coba. Silakan. Oke? Coba, apa jawabannya? Bingung? Benar tidak kira-kira? Bukan, salah berarti ekspresinya. Coba tulis dulu, oke, silakan. Coba kita bahas sama-sama ya. Anton telah belajar dan giat menghadapi ulangan matematika atau notilis jika dia mendapat nilai terbaik. Tetapi saat kertas ulangan sudah dinilai oleh guru, ternyata nilai Anton tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jika kamu menjadi Anton, emosi apa yang kamu rasakan? Berarti kalian jawab apa? Bingung. Berarti ekspresi muka siapa? Siva berarti kelihatan bingung ya, bukan kelihatan sedih ya. Oke, tidak apa-apa. Keren, sebentar dulu. Kira-kira pilihannya apa sih yang dilakukan? Kalau seandainya sedih, ngomong ke orang tua ya, berbicara kepada orang tua dan tidak sedih lagi. Oke, lanjut sekarang gantian nih. Kelompok ini yang jawab, kelompok ini ya menerangkan. Dari kelompok ini ada yang mau menerangkan siapa? Oke, langsung Hafiza boleh. Oke, silakan. Coba perhatikan temennya. Gimana ekspresinya? Apa ya ekspresi itu ya? Apa ya? Apa ya? Sudah? 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 Oke, apa ekspresinya? Marah? Benar tidak? Menurut kamu Hafiza? Nomor 4? Iya. Oke. Kita coba. Dulu silakan Hafiza. Kita coba koreksi ya. Clarissa yang sedang duduk bersama teman di halaman sekolah tiba-tiba dipanggil oleh guru BK ke ruang BK. Setelah sampai ke ruang BK, ternyata Clarissa diberi uang
karena tadi ayahnya datang ke sekolah untuk memberikan uang jajan kepada Clarissa. Jika kamu menjadi Clarissa, emosi apa yang kamu rasakan? Lah, kok tadi jawabannya marah? Hah? Tuh, berarti dari Hafizahnya yang tidak bisa menyampaikan ekspresi emosinya. Iya, benar. Berarti dari sini kita tahu nih, nah ya. Apa? Oke, satu kali lagi. Baik. Nih, nomor 3. Dari bekerja. Saat melihat Budi sampai sedang menonton, ayah Budi memberikan hadiah kepada Budi berupa handphone yang selama ini diidamkan oleh Budi. Jika kamu menjadi Budi, emosi apa yang kamu rasakan? Senang tuh ya. Oke, terus pilihannya apa berarti? Apa ya? Iya, bersalaman dan meluk ayahnya lah yang pastinya ya, karena sudah diberi handphone. Nah, oke, bersama kalian. Keren sebenarnya ekspresinya. Nah, dari sini kita dapat mengetahui nih kira-kira ekspresi orang itu bisa berbeda dari apa yang dia rasakan. Benar tidak? Kayak tadi Hafizah nih. Padahal di keterangannya itu dia lagi happy, tapi Hafizah ternyata tidak bisa mengekspresikan happy tadi, ya kan? Nah, jadi dari situ kita tahu, paham, belum tentu orang itu bisa mengekspresikan apa yang dirasakannya. Oke, nah makanya kita perlu yang namanya pengelolaan emosi tadi. Jadi kita tahu bagaimana sih caranya supaya emosi kita itu bisa dikelola dengan baik. Oke, sekarang ini kita diskusi menuliskan 3 cara menenangkan diri di saat emosi sedang memuncak. Oke, nanti ibu kasih ini sticky note. Kalian tulis di sini, diskusi ya, biar kelompok ini saja berbagi. Kalian diskusikan kira-kira bagaimana sih caranya, 3 cara saja untuk menenangkan diri saat emosi sedang memuncak. Oke, silakan diskusi. Ibu kasih waktu dari kelompok, cuma jawabannya 3. Dari kelompok jawabannya satu 3 saja. Ibu kasih waktu 1 menit, bisa? Iya. Kan berbagi 2 nih. Oke, satu kelompok itu hanya 3 saja jawabannya. 3 cara saja. 3 cara saja. Bagaimana cara menenangkan diri pada saat emosi sedang memuncak? Ya tadi kan happy, bahagia, senang diberikan handphone, berarti ekspresinya senang. Terus cara menenangkan dirinya mungkin dengan cara bersalaman mulut ayah. Coba. Diskusi gimana ya? Diskusi dulu ya. Ya, coba. Satu menit bisa. Oke.
berolahraga kalau lagi marah. Berolahraga kalau lagi marah. Oke, apa lagi? Menggambar berjam-jam kalau sedih, kalau marah dan takut. Oke, gambar. Terus apa lagi? Bermain keluar kalau lagi sedih. Bermain keluar lagi. Oke, sekarang ya, sekarang dari bawah ini. Siapa? Oke. Oke, baca ikan dulu jatuhnya. Ya, terus? Oke, bagian saat emosi cepat. Oke, guys, kita berarti sudah tahu ya sedikit tidaknya ya bagaimana caranya. Oke, di sini Ibu bakal kasih informasi ke kalian ya kemampuan konsepnya. Sebenarnya apa sih teknik mindfulness itu yang seperti tadi kasih tahu bahwa itu tadi sudah tekniknya ya. Kenapa sih? Ada apa sih? Kenapa sih perlu itu tadi? Ini ya. Jadi salah satu teknik mindfulness itu disebut dengan pembelajaran sosial emosional. Kalau disingkatnya kadang-kadang disingkat dengan sebutan pembelajaran sosial emosional learning. Ya. Jadi kenapa itu perlu? Itu adalah proses belajar untuk mengenali dan mengelola emosi kita. Salah satunya tekniknya tadi dengan menarik nafas. Terus menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, serta mengambil keputusan yang tepat dan tepat. Jadi pada saat kita sudah latihan mindfulness tadi, tarik nafas tadi, kata kalian kan, perasaan kalian itu sudah lega, tenang. Jadi sehingga dengan seperti itu dapat mencari keputusan, mengambil keputusan yang lebih baik, yang lebih tepat dari permasalahan yang kita dapat tadi. Ya. Terus apa aja sih? Nah, tadi kan sudah dikasih ini instrumen. Apa aja? Jadi di sini ada 5 kompetensi yang perlu kita pelajari, yang perlu kita apa ya? Pahami dari diri kita. Yang pertama itu tentang self awareness atau menyadari diri, di mana kemampuan ini untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai pengaruh perilaku dan berbagai situasi. Jadi kita itu paham untuk mampu memahami emosi kita dari berbagai macam situasi emosi tadi yang ada, kurang lebih 6 emosi tadi, 6 atau 8 emosi yang sudah ada kita perangkat tadi. Itu menyadari diri. Terus yang kedua ada mengelola dirinya. Jadi mengelola diri di sini atau self management. Kita itu di sini bisa mampu untuk mengatur emosi kita, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Jadi mengatur emosi itu contohnya kayak tadi. Kalau marah-marah dengan latihan itu tadi, dengan kita mengatur emosi tadi atau dengan istighfar tadi, otomatis marahnya sedikit meredah. Tidak terlalu emosi lagi. Nah, jadi kita bisa mengelola diri kita, bisa mampu mengatur emosi kita yang tidak meledak-ledak. Kalau seandainya lagi marah, itu mengelola emosi. Kalau menyadari diri tadi, berarti kita mampu memahami emosi kita. Oh, ini lagi marah nih. Oh, ini lagi sedih nih. Ya. Lalu mengambil keputusan yang bertanggung jawab yang ketiganya atau responsible decisions making, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi setelah itu kita dapat membuat pilihan yang tepat. Apa yang tepat? Kalau seandainya kita lagi marah, kita sudah menahan diri, kita sudah mengelola diri kita, lalu keputusan apa yang kita ambil? Setelah itu, jadi kita tahu. Jadi setelah kita tenang, jadi pikiran kita bisa berpikir terbuka. Apa sih yang harus kita lakukan untuk mengambil keputusannya? Kalau seandainya emosi kita itu sudah sedikit tenang. Ya, lalu terakhir berrelasi atau relationship skill, yaitu kemampuan untuk memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar yang berbeda. Nah, tadi kan sudah praktek nih, kayak mana sih kalau perasaan sedih, marah tadi kan dari teman-teman kalian. Nah, kalian itu sebagai orang yang memiliki empati. Tadi yang tidak disebut empati itu adalah hafizah, emosi dari hafizah yang tidak terkenal. Nah, berarti di situ kalian itu juga paham kira-kira emosi hafizah itu apa sih? Sedih apa?
dan dari latar belakang berbeda. Nah, jadi setelah itu hasilnya itu menjadi lebih baik lagi, lebih peduli. Jadi dengan kalian itu bisa menangani diri tadi, jadi kalian itu lebih peduli lagi dengan teman-temannya. Oh, berarti kalau jadi akan menjadi seperti ini, jadi lebih baik tidak akan dilakukan. Oke, paham sampai sini? Ada yang mau ditanya sampai sini? Tidak? Oke, kita lanjut ya kalau seperti itu. Nih, ibu ngajak kalian berlatih mindfulness sendiri saja 2-3 menit. Sadari setiap sensasi lalu lepaskan pikiran negatif. Kalian kan masih ada pikiran negatif kan? Bu, lagi ada ulang, bu, lagi ada ini, bu, pasti ada di pikiran seperti itu kan. Nah, sekarang coba deh kita latihan sendiri tanpa dibawa dari ibu ya. Jadi tanpa ada ibu yang memimpin ya. Coba kalian latihan sendiri. Oke? Bisa? Siap? Oke, mana posisinya coba? Bagaimana ya posisinya? Oke, siap? Mulai ya. 1, 2, 3. Boleh pejam mata kalau mau, silakan. Udah ya. Jadi kalian sudah mempraktekkan tekniknya, sudah berlatih tekniknya dan mempraktekkannya. Nih, kira-kira bisa tidak nanti bakal dilakukan tekniknya? Bisa. Oke, insya Allah ya. Jadi bisa menjadi salah satu teknik kalau seandainya kalian emosinya lebih ya. Nah, apa sekarang yang sudah kalian alami, yang sudah kalian rasakan? Ibu kasih lagi sticky note, coba sticky note yang dari kumpulkan dulu yang dari kelompok tadi.
Jika dibully, marah, sedih, apa sih yang akan kalian lakukan? Ini janji kalian loh, komitmen pada diri kalian. Apa yang bakal kalian lakukan? Oke? Kalau sudah bisa disebutkan satu persatu ya. Udah? Oke. Kita mulai dari Bima dulu, Bim. Bim, apa sih Bim? Apa dilakukan, Bim? Jika saya merasa marah atau sedih saat saya dibully, saya akan memilih diam dan membicarakannya pada guru. Oke, memilih untuk diam dan membicarakan pada guru. Oke, kasih tepuk tangan untuk Bima. Ya, Alia Ramadhani. Alia, ayo, Alia apa yang Alia lakukan? Saya akan memaafkan Oke, keren. Alia. Lalu lanjut coba Fadli. Apa yang Fadli lakukan? Saya akan memilih. Oh, oke, mengatakan tidak kepada pembuli, berarti menolak secara langsung ya. Oke, keren Fadli. Keren seperti ini. Asifati. Siva, ayo. Kalau Siva kenapa? Apa yang akan dilakukan? Kenapa seperti itu? Lebih memilih sendiri dan membiarkan orang lain berpikiran jahat tentang diri kamu. Jadi kamu tidak belum bisa untuk mengelola emosi gitu? Sudah bisa. Jadi berarti intinya biarkan orang lain berpikiran seperti itu, kayak itu. Sekarang kalau seandainya dia membuli ke Sipa, Sipa itu akan apa? Melawan. Oke, itu ya intinya. Berarti Sipa itu sudah tahu keputusannya. Melawan tadi bukan melawan apa, tapi paling tidak mengatakan untuk tidak kalau membuli dan berbicara kepada. Oke, keren. Sekarang Sipa. Bisa apa? Bisa. ketika saya dibully karena memilih kawan saya. Kawan saya minta maaf kepada saya karena dia selalu dibully saya. Jadi kamu akan apa? Ketika kamu dibully, kamu itu akan apa? Kamu akan minta maaf sama dia. Kamu yang dibully, kok kamu yang minta maaf? Sekarang kalau dari Hamzanya, kalau kamu jadi korbannya nih, kamu dibully, kamu akan apa? Bagaimana cara kamu untuk mengelola emosi kamu? Oke, ya. Aurel? Kalau Aurel gimana? Hal yang saya lakukan ketika saya sedang marah atau sedih saat dibully. Yang pertama, menggambar berjam-jam sampai emosi saya reda. Yang kedua, menjauh dari kerompongan atau teman-teman di sekitar saya. Yang ketiga, mengurung diri di kamar. Yang keempat, memukul dinding dan mencapai teman atas saya merasa keras. Wah, oke, yang keempat itu jangan dilakukan karena itu menyakiti tubuh, yang menyakiti diri sendiri. Intinya yang menyakiti diri sendiri jangan dilakukan. Oke, ya, bukan cuma untuk orang tapi untuk yang lain juga. Ya, oke, tepuk tangan untuk orang. Steve, kalau Steve, gimana Steve? Kalau marah atau dibully, saya akan menegur orang itu. Kalau saya ya saya lebih memilih Oke, berarti akan langsung menegur dan memilih untuk berdiam diri. Oke. Gentar sekarang, apa yang kita lakukan? kalau saya dibully, aku makan diri pada lalu ya. Berdiam diri. Nah itu, oke, tepuk tangan.
dari beberapa jawaban yang telah kalian lakukan dan dari beberapa kegiatan yang kita lakukan ini, sedikit tidaknya kalian itu sudah paham bagaimana caranya mengelola emosi pada waktu sedih, marah, terus juga kesal, ya, dengan cara apa, dan tekniknya juga sudah ibu kasih informasi ke kalian, akan sudah mempraktekkan bagaimana itu bisa nanti kalian praktekkan pada saat kalian merasa emosi seperti itu, ya. Jadi kesimpulan hari ini, kegiatan hari ini alhamdulillah semuanya berjalan baik dan kalian juga paham dan mengerti ternyata untuk mengelola emosi itu sangat penting dengan tubuh kita. Kalau seandainya kita tidak bisa mengelola emosi dengan baik, maka terjadi pertumpahan darah, ya, berkelahi, bertengkar, ya kan? Nah, itu yang bakal terjadi. Jadi kita harus bisa untuk mengelola emosi kita menjadi lebih baik lagi. Jadi kekuatannya ke depan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian, ya. Kalian tahu caranya mengatur emosi, bagaimana cara kita mengatur emosi, jadi bisa kalian gunakan, nanti bisa juga disampaikan ke teman. Kalau teman yang merasa seperti itu, merasakan emosi yang sama, kalian bisa nyanyi pada masuk biar agak sedikit lega. Ya, atau tadi sebelumnya istighfar terlebih dahulu. Oke. Nah, dari kalian nih, kira-kira apa kegiatan kita hari ini? Ada kesimpulannya? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan apa yang kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan hari ini? Siapa yang berani jawab? Ada? Steve? Masih? Dari kegiatan yang telah kita lakukan ini, apa yang kira-kira ada dampaknya tidak ke diri sendiri? Ada apa? Yang kedua, itu aja. Oke, Aurel. Oke, bahaya menunjukkan emosi, jadi harus bisa mengatur emosi. Ada lagi? Tidak? Happy tidak? Happy. Perasaan kalian senang tidak? Oke, perasaan kalian senang? Ya, baiklah. Terima kasih telah mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok pada hari ini, ya, Naya. Jadi kegiatan ini kita tutup dengan mindfulness reflection. Siswa duduk tenang, mengucapkan perhatian dan menyebutkan dalam hati hal apa yang disyukuri. Oke, dalam hati saja. Apa sih yang kalian syukuri pada hari ini? Silakan. Sudah? Oke, ya. Jadi kita itu harus balik-balik. Jadi setelah kalian lakukan ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan kegiatan pada hari ini layanan dengan kelompok kita itu dapat bermanfaat untuk kalian, ya, dan teman-teman. Sampaikan juga ke teman-teman yang lain juga. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita tutup dulu dengan doa, ya, ya. Iya, terus semangat ya, semangat ya. Jangan takut untuk mencuri, jangan takut untuk mengekspresikan emosi menjadi lebih baik lagi. Ya, semangat untuk tidak bully, ya. Stop bully. Stop bully. Stop bully. Oke, kita tutup kegiatan kita hari ini. Gentar, silakan tutup gentar. Berdoa terlebih dahulu. Kita tutup kegiatan hari ini dengan doa kepada Allah. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu ucapkan mohon maaf kalau seandainya ada salah kata, ya.